Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puja-puji serta syukur marilah kita curah limpahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam kita kenikmatan, baik nikmat iman, Islam, sehat badan kita, sehingga dengan berbagai macam nikmat tersebutlah kita bisa melakukan aktivitas-aktivitas yang seharusnya kita lakukan. Salah satu aktivitasnya adalah belajar dan terus mencari ilmu. Pada kesempatan pembelajaran PPKN kali ini, kita akan membahas tentang toleransi terhadap keberagaman, norma, suku, agama, ras, dan antar golongan. Sudah kita ketahui dan kita sudah menjelaskan bahwa di minggu kemarin, di pertemuan sebelumnya, kita membahas tentang pentingnya memahami keberagaman masyarakat Indonesia. Keberagaman masyarakat Indonesia di Indonesia itu sangat sekali beragam. Mulai dari suku, agama, ras, antar golongan, semuanya beragam. Keberagaman tersebut itu wajib kita harus bisa memahaminya. Kemarin kita sudah menjelaskan bahwa dengan memahami keberagaman, maka kita akan terhindar dari konflik keberagaman tersebut. Jadi wajib kita memahami keberagaman agar kita terhindar dari konflik keberagaman. Di pertemuan kali ini kita akan membahas atau kita akan belajar tentang toleransi terhadap keberagaman norma, suku, agama, ras, dan antar golongan. Tujuan pembelajaran kita pada kali ini adalah menjadikan siswa gemar membaca dan menulis. Yang kedua, menumbuhkan sikap berpikir kritis dan kreatif. Yang ketiga, menjadikan siswa taat beribadah kepada Allah. Jadi ada 3 poin dalam pembelajaran kali ini. Apa sih toleransi itu? Toleransi merupakan sikap terbuka. Toleransi merupakan sikap terbuka, menghormati dan menghargai perbedaan yang ada di antara sesamanya. Jadi, orang yang memiliki sikap toleransi merupakan sikap yang selalu menghargai dan menghormati perbedaan yang ada di sekitarnya. Berarti orang yang tidak memiliki sikap toleransi kebalikannya. Maka dari itu, sikap toleransi sangat dibutuhkan bagi manusia, bagi seseorang yang tinggal di negara yang memiliki keberagaman yang tinggi. Salah satunya adalah Indonesia. Negara Indonesia memiliki keberagaman, yang banyaknya keberagaman. Maka dibutuhkanlah yang namanya toleransi. Saling menghargai, saling menghormati. Baik toleransi antar umat beragama, maupun toleransi antar suku dan lain sebagainya. Dengan adanya toleransi, tatanan masyarakat menjadi tertib dan damai, ya. Jadi dengan adanya toleransi, tidak ada yang namanya konflik, tidak ada yang namanya perpecahan. Dengan adanya toleransi, masyarakat menjadi tertib dan damai. Ya. Yang pertama, toleransi dalam masyarakat, yang pertama ada norma. Norma merupakan seperangkat aturan atau ketentuan yang mengikat
warga atau kelompok masyarakat, dipakai sebagai pedoman, ya. Jadi dipakai sebagai pedoman. Norma ini ya merupakan seperangkat aturan yang mengikat kepada masyarakat untuk pedoman, ya. Ada 5 norma yang ada di dalam masyarakat. Yang pertama, norma adat, ya. Norma kesopanan, norma kesusilaan, norma agama, dan norma hukum. Nah, dari kelima norma tersebut, kita wajib memahaminya. Norma agama, Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, ya, itu harus kita saling memahaminya. Ya, jadi toleransi yang pertama, toleransi keberagaman yang pertama ada toleransi terhadap norma. Norma ini adalah sebuah aturan yang mengikat di masyarakat. Ini selalu dipakai oleh masyarakat, ya, oleh masyarakat sebagai pedoman. Ada 5 norma yang ada di Indonesia, yang ada di masyarakat, yang ada di masyarakat. Yang pertama adat, kesopanan, kesusilaan, agama, dan hukum. Dari kelima norma tersebut, masyarakat wajib memahaminya agar kita saling toleran terhadap keberagaman. Yang kedua, tadi yang pertama toleransi terhadap keberagaman norma. Yang kedua, toleransi terhadap keberagaman agama. Ya. Pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengatur tentang kebebasan memeluk agama dan kepercayaan. Jadi kebebasan memeluk agama telah diatur pada pasal 29 ayat 2 UUD 1945. Bunyi ayat tersebut adalah negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing, untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya. Jadi negara sudah mengatur bahwa bangsa Indonesia wajib memilih agama dan kepercayaannya masing-masing. Bebas memilih agama dan kepercayaan masing-masing. Diatur pada pasal 29 ayat 2. Ya. Jadi tidak ada konflik. Kalau kita memahami toleransi terhadap agama, itu tidak ada konflik. Bahwa kita pahami, negara pun sudah mengatur tentang keberagaman atau toleransi terhadap keberagaman agama. Jadi yang pertama tadi toleransi terhadap keberagaman norma. Yang kedua, toleransi terhadap keberagaman agama. Dan yang ketiga, toleransi terhadap keberagaman suku, bangsa, ras. Ya. Suku, bangsa, dan ras. Suku itu apa? Suku itu merupakan suatu golongan manusia yang anggotanya mengidentifikasikan dirinya dengan sesamanya. Biasanya berdasarkan garis keturunan, ya, yang dianggap sama. Identitas suku ditandai oleh pengakuan dari orang lain akan ciri khas kelompok tersebut. Seperti kesamaan budaya, bahasa, agama, perilaku, dan ciri-ciri biologis lainnya. Jadi suku itu merupakan satu golongan, ya, dengan anggotanya mengidentifikasikan dirinya sama. Ya, samanya dalam segi apa? Samanya itu dalam segi budaya, ya. Terus apa lagi? Dalam segi bahasa. Bahasa Indonesia, bahasa daerahnya banyak, ya. Dalam segi apa lagi? Agama, perilaku, dan ciri biologisnya. Ciri biologis itu seperti bentuk tubuh, ya, warna kulit, dan lain sebagainya. Nah, ini suku. Jadi suku itu kelompok yang mengaku dirinya adalah sama. Terus yang kedua, ada ras. Apa ras itu?
suatu pengelompokan manusia ke dalam suatu kelompok besar dengan perbedaan masing-masing kelompok, ya. Besar dengan perbedaan masing-masing kelompok yang diwariskan turun-temurun. Salah satunya perbedaan kulit, ya. Banyak kulit di Indonesia itu mulai dari kulit putih, kulit coklat, dan lain sebagainya. Ya, jadi ras itu biasanya dicirikan dengan warna kulit. Ada beberapa jenis ras di Indonesia. Yang pertama, ras Negro Melanesia atau Melanesoid, ya. Yang kedua, Mongoloid, dan yang ketiga, penduduk keturunan asing, ya. Jadi yang pertama toleransi terhadap norma, agama, dan yang ketiga adalah toleransi terhadap keberagaman suku, bangsa, dan ras. Ini juga bangsa Indonesia harus memiliki toleransi terhadap keberagaman suku, bangsa, dan ras. Lebih dari 300 suku bangsa yang mendiami wilayah Indonesia. Setiap suku bangsa dan ras memiliki ciri khas masing-masing. Apa ciri khasnya? Ya, ciri khas tersebut dinamakan suku dan ras, suku bangsa dan ras, ya. Jadi lebih dari 300 suku bangsa. Dan yang keempat adalah toleransi terhadap keberagaman antar golongan, ya. Ya, toleransi yang harus kita bangun. Yang keempat adalah toleransi terhadap keberagaman antar golongan. Keberagaman antar golongan harus disikapi dengan bijak karena jika tidak dapat menimbulkan kesenjangan, ya. Kalau golongan A dengan golongan B itu harus kita sikapi dengan bijak. Jika tidak, maka akan ada timbulnya kesenjangan, ya, kesenjangan. Ketika kesenjangan itu timbul, maka hal yang paling tidak diinginkan adalah terjadinya konflik keberagaman di masyarakat. Ya, makanya banyak sekali di Indonesia terjadi konflik, ya, sering, ya. Sering-sering terjadi konflik, sedikit-sedikit terjadi konflik. Konflik terhadap keberagaman ini. Karena apa? Karena salah satunya adalah diri kita tidak bisa memahami antar golongan. Antar golongan yang satu dengan golongan yang lain. Nah, maka dari itu toleransi terhadap antar golongan sangat dibutuhkan sejati agar tidak menimbulkan kesenjangan, ya. Jadi kesimpulannya, ya. Jadi kesimpulannya bahwa Indonesia itu memiliki keberagaman mulai dari suku, bangsa, bahasa, agama, ras, dan antar golongan, ya. Dari keberagaman itu kita wajib memahaminya. Kita wajib memahaminya. Karena kalau kita tidak bisa memahami, maka akan terjadi yang namanya konflik. Apa toleransi yang harus kita pahami? Tadi, yang pertama, toleransi terhadap norma. Yang kedua, toleransi terhadap agama. Yang ketiga, toleransi terhadap suku bangsa dan ras. Dan yang keempat, pupuk toleransi terhadap golongan-golongan, antar golongan, ya. Jadi itu aja pembelajaran kita kali ini. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, baik disengaja ataupun yang tidak disengaja. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Terima kasih kepada anak-anakku kelas 7. Semoga dengan pembelajaran ini kalian bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Kalian lebih bertoleran lagi terhadap sesama, sehingga apa yang kalian lakukan adalah sebuah perjuangan untuk menjadikan negeri ini lebih baik lagi. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.